Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Retorik, kembali lagi di Dialog Baik. Cari wawasan baru, perluas cakrawalamu lewat obrolan seru. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas satu realita yang tidak bisa kita hindari. Karena sejak pandemi, pendidikan kita resmi berpindah dari papan tulis ke layar digital. Kelas bergeser ke Zoom, tugas dikumpulkan lewat Google Classroom, dan bahkan sekarang AI seperti ChatGPT, Gemini, dan semacamnya mulai menjadi asisten belajar baru. Pertanyaan sederhana, apakah transformasi ini benar-benar meningkatkan kualitas pendidikan atau justru menambah tantangan yang baru? Nah, Sobat Retorik, di episode kali ini bersama aku Najwa Lalatu Zahro, dan di sini aku nggak sendirian. Sudah hadir bersama kita narasumber yang sangat-sangat luar biasa. Beliau dosen sekaligus Sekretaris Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Selamat sore Bapak Prayudi Lestantio. Gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, ya kan. Yang pertama, saya sebagai dosen aja ya kan. Dosen yang mengampu mata kuliah komputer. Oke. Ya kan? Ya, kalau Sekprodi itu tugas tambahan saja. Ya. Tuh, dan alhamdulillah hari ini kegiatannya, belum sempat istirahat saya, ya kan. Tapi tetap harus semangat. Oke, terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang untuk Sobat Retorik yang ada di rumah. Sebenarnya kita jadikan narasumber bukan untuk klarifikasi yang seperti yang lagi rame di sosial media ya teman-teman. Oke. Tapi untuk menambah wawasan yang baru buat kita semua. Nah Bapak, ngomong-ngomong soal yang lagi viral di sosial media. Sekarang belajar itu kan nggak harus lewat papan tulis. Karena sekarang ada learning management system seperti kayak Zoom, VR, bahkan AI seperti ChatGPT itu bisa buat simulasi kelas digital, bahkan juga bisa bantu jelasin materi dengan hitungan detik. Nah, menurut Bapak, apakah teknologi seperti ini tuh bisa membantu proses pembelajaran dan apakah peran guru itu ikut berubah yang tadinya jadi pemberi materi menjadi ke fasilitator digital? Oke. Pertanyaannya menarik sekali. Jadi, saya mulainya dari awal dulu ya. Yang sedang viral nanti silakan dilihat sendiri, ya kan. Ya, saya nggak akan bahas itunya, tapi saya akan membahas yang pertama dulu. Apakah dengan adanya teknologi itu akan merubah semuanya? Oke, kita mulai dulu, ya kan. Dari dulu, saya kecil, kita bangun tidur, itu nggak akan megang HP. Betul, betul. Ya kan? Kita langsung landi, terus kalau nggak ya cuci muka, sholat, dan lain sebagainya. Tapi sekarang bergeser. Kalau kita lapar, kita mesti akan ke warung. Tapi sekarang kalian lapar, kemana? Scroll HP. Iya, Ya kan? GoFood, ShopeeFood. GoFood, nah itu teknologi. Apakah kita bisa hindari? Nggak bisa. Ya kan? Intinya adalah kita berubah atau tergilas. Itu aja. Oh iya. Nah, untuk pendidikan sekarang kita kembali lagi. Oke. Saya aja ngalami bahwa yang pertama, perubahannya terlalu cepat. Bahkan dalam hitungan tahun itu sudah berubah. Ya kan? Tahun itu sudah berubah. Sekarang kita berbicara bahwa tugas, oke, semua bisa dilakukan. Ya kan? Saya bikin kalian tugas bikin makalah. 5 menit selesai. Betul, betul. Ya kan? 5 menit selesai. Dan apakah itu punya referensi yang jelas, tinggal bagaimana kalian memasukkan prompt-nya benar atau salah. Iya. Ya kan? Kalau prompt yang kalian minta itu contohnya, oke, tutup pintu itu. Oke. Nutup nggak? Nggak. Ya kan? Tutup pintu itu. Ya kan? Kamu saya suruh untuk nutup pintu. Kamu tutup nggak? Bisa ditutup, bisa nggak? Bisa ditutup, bisa nggak? Kenapa kok nggak? Karena kan banyak pintu. Ada Oke. yang Nah, itu sama seperti kalian ngasih prompt. Oh. Ya kan? Ngasih prompt atau mungkin perintah untuk kamu ngerjakan apa itu ada di situ. Nah, intinya adalah apakah nanti kelas yang kita pakai itu berubah ke digital semua? Oke, kembali lagi bahwa
Yang namanya AI, ya kan? Yang namanya AI itu dia nggak punya hati. Oke, kembali Oh lagi iya. kita nggak punya hati. Contoh gitu, contoh yang paling keren saja seperti ini. Oke, kereta api palang pintunya pelan-pelan nggak nutupnya. Iya. Kenapa kok nggak langsung jelek? Ya kan? Karena dia masih punya hati, takut di bawah masih ada orang lewat Oh dan iya. lain sebagainya. Apakah AI nanti punya kayak gitu? Enggak. Nggak punya, ya kan? Kalau kuliah kalian ngumpulkan tugas terlambat, dosen terima nggak? Enggak. Dosen sebenarnya masih terima, tapi sistem yang membuat itu tidak diterima. Oh iya. Ya kan? Nah, intinya adalah apakah nanti guru itu perannya berubah? Oke, peran guru sekarang itu ada dua. Ya kan? Transfer of knowledge, transfer of value. Oke, kalau value itu kita bisa pakai dari mana? Knowledge, oke, sekarang kalian sudah punya AI, selesai. Kalian mau belajar apapun, AI ada. Tapi value, apakah value itu ada di komputer? Nggak ada. Enggak ada. Ya kan? Apakah nanti dengan berubah dari digital, apa namanya, dari manual ke digital, semuanya akan jadi seperti itu? Oke, tidak semuanya. Tapi kita harus melakukan transformasi. Ya kan? Kenapa? Karena tidak semua transfer of knowledge, ya kan? Tidak semua transfer of knowledge itu kalian dapatkan di AI. Iya, betul betul. Ya kan? Tidak semuanya. Nah, itu jadi peran guru nanti apakah bergeser sebagai fasilitator digital? Peran guru sekarang sudah diperluas ya. Tidak hanya sebagai itu, tapi mereka juga harus bisa bikin media pembelajaran yang interaktif, digital. Ya kan? Oke, kalau kita dulu ya kan, kita kan seumuran ya kan, kita belajar pada saat sekolah dasar, ya kan? Kita nggak manut sama gurunya, kita nggak nurut sama gurunya. Ya kan? Oh, biasanya ada pecut melayang gitu kan. Iya. Tuh, biasa. Kalau kita bilang ke orang tua kita malah marahin kita. Sekarang beda. Ya, kenapa? Karena teknologi itu juga akan mengubah suatu sudut pandang. Oke. Itu saja. Dan terus teknologi itu sebenarnya yang bagus itu kita bergeser langsung ke teknologi atau harus ini kan sebelumnya kan kita tradisional. Nah terus atau yang terbaik itu kolaborasi. Oke, sekarang kita lihat dulu kontennya seperti apa. Oke, kita belajar konten. Sekarang, anak kelas 1 sampai anak kelas 3, kalian kasih laptop. Yang dibuka apa? YouTube. Dia nggak akan buka LMS, dia nggak akan buka yang lain. Dia taunya adalah logo, di mana itu ada Chrome, dan Chrome dia akan ngetik YouTube. Atau kalau nggak di laptop itu ada logonya YouTube, langsung dibuka itu. Nah, untuk anak kecil, ya kan, literasi digital anak kecil, jangan langsung lari ke sana. Anak kecil loh ya, untuk kelas bawah terutama, jangan langsung pakai digital. Ya kan? Kita pakainya kelas atas. Kenapa? Dia sudah punya tanggung jawab, dia sudah punya ilmu, dia sudah punya rasa apa ya kalau fisiknya pun juga sudah siap untuk menerima informasi. Nah, kalau anak kecil tanpa kalian pakai filter yang seharusnya itu malah akan bahaya. Makanya kenapa? Apakah harus kolaborasi? Oke, kita kita harus tahu dulu kontennya apa, pembelajarannya seperti apa. Oke. Contoh kalau pembelajarannya bahasa Arab, kita nggak mungkin pakai teknologi. Kita pakainya hanya gambar, video, supaya siswanya mengikuti. Ya kan? Sama seperti kalian. Kalian kalau dikasih tutorial YouTube, lihat nggak? Mesti kalian lihat. Ya kan? Oh alah gini. Ya kan? Tapi kalau langsung praktek, wah susah ternyata, gitu kan? Ya, bukan susah, tapi kalian belum tahu. Ya kan? Itu aja. Makanya bagaimana kita memakai teknologi, kapan kita pakai yang manual, tradisional. Ya kan? Lebih bagus kalau kita bisa suatu saat teknologi itu bergeser, kita tetap punya tradisionalnya. Ya kan? Kenapa? Kembali lagi ke tadi.
kan? Tidak semua value itu kita dapatkan dari Teknologi. Kan tadi yang bagus kan di kelas atas. Nah, itu di usia berapa atau di Oke. SMP atau SMA? Oke, ini based on riset saya yang kemarin ya. Jadi anak kelas 1 sampai kelas 3 itu dia masih dipakai model lama. Tradisional. Tradisional. Kenapa? Oke. Karena di usia tersebut yang pertama mereka masih punya satu sensor motorik mereka harus diasah. Dengan cara apa? Ya menulis. Ya kan? Ya kan? Menulis, terus menggambar, ya kan? Menyalin dan lain sebagainya. Motorik mereka harus berkembang. Kalau mereka langsung ngetik, motoriknya nggak gerak. Kenapa? Dia hanya tinggal pencet-pencet saja. Ilmu pencet dengan ilmu nulis itu beda. Iya, beda. Iya kan? Beda. Itu kelas bawah. Kenapa? Itu nanti adalah sebuah pembiasaan. Pembiasaan dulu. Anak kecil itu harus dibiasakan. Kalau sudah dibiasakan, berarti yang kedua kita pakai teknologi. Tapi jangan langsung full teknologi. Ada kalanya kelas 4 nanti digunakannya hanya untuk ujian saja. Kelas 1 sampai kelas 3 jangan pakai yang namanya teknologi full, ya kan. Jadi dia nggak usah bawa laptop, dia nggak usah bawa gadget smartphone, nggak usah. Ya kan? Yang dia bawa hanyalah buku, pensil, buku cetak dan lain sebagainya. Ya kan? Itu pembiasaan. Nah, kelas atas, ya kan. Untuk kelas atas, kelas 4, dia kita perkenalkan, ini loh LMS. Ya kan? Ini loh LMS. Kenapa? Nah, itu nanti mereka akan merasa bahwa oh LMS untuk mengumpulkan tugas, oh LMS untuk melihat materi dan lain sebagainya. Ya kan? Itu ya kan? Kelas 4 kita kenalkan pertama. Kelas 5 kita tingkatkan. Ujiannya pakai CBT atau apa. Ya kan? Jadi kelas 6 mereka sudah ready. Dan mereka nggak akan belajar lagi. Nah, literasinya modelnya seperti itu. Jangan langsung. Ya kan? Jadi ada kelas bawah, kita pakai tradisional karena pembiasaan. Kelas atas jangan langsung dilepas pembiasaannya. Ada beberapa pelajaran yang memang harus pakai manual. Tapi kan Bapak ada orang tua nih yang dari kecil banget, malah dari TK itu kayak sudah ngasih ke anaknya ini gadget. Dan itu kalau di sekolah belum bisa, malah nyalahin gurunya. Betul. Itu gimana pendapat Bapak? Oke. Teknologi. Pertama kali anak tahu teknologi itu sebenarnya dari lingkungan rumah. Karena apa? Pertama kali dia berangkat dari rumah. Kalau di rumah dia semuanya sudah full teknologi, termasuk gadget dan lain sebagainya. Anak kecil itu kalau kita larang itu malah nggak bisa. Yang bisa kita apakan? Batasi. Oke? Penggunaannya apa? Dibatasi. Sama seperti kalian. Minum terlalu banyak, sehat nggak? Minum apa nih? Minum air putih terlalu banyak. Atau makan sehari bisa 10 kali. Sehat nggak? Enggak. Itu sama. Kita harus batasi. Sama. Itu teknologi pun juga nanti akan seperti itu. Kita harus batasi. Kita harus bijak. Apa yang dilihat itu juga harus kita. Salah satu caranya untuk anak kecil adalah kita dampingi dan kita batasi. Jangan dilepas gitu aja. Itu ya Sobat Tertarik, kalau punya adik ataupun anak di rumah jangan langsung melepas untuk menggunakan gadget atau teknologi. Jadi kita yang dewasa ini juga harus mendampinginya, seperti itu ya Pak ya. Iya. Nah, terus kita bergeser ke masa pandemi, di mana masa pandemi kan banyak cara belajar siswa ini berubah. Mereka lebih suka yang visual, terus lebih suka yang cepat, terus dan fleksibel. Contohnya, kita Zoom itu kadang kita tinggal tidur, Bapak. Terus menurut Bapak, apakah gaya belajar di masa pandemi itu efektif? Lebih siswa itu lebih mandiri atau justru lebih sulit dikontrol? Oke, kembali lagi. Sebenarnya kan kalian juga produk pandemi. Iya, betul. Ya kan? Kalian itu produk pandemi. Kalau kita lihat di situ ada, kalau kita bilang learning loss juga bukan learning loss sebenarnya.
tapi karena kita belum siap saja untuk menggunakan teknologi dalam jangka waktu yang lama. 2 tahun kan kita pandemi, Ya. kita hanya di rumah saja, ya kan, pakai masker. Nah, 2 tahun itu waktu yang lama. Kalau untuk pendidikan, 2 tahun itu sudah 4 semester, Iya, ya kan. 4 semester kalian kuliah itu dapat ilmunya banyak. banget. Ya, makanya itu belum tugasnya ya. Oke, termasuk tadi Zoom kita tinggal tidur, ya kan. Oke, berarti apakah teknologi nanti berpengaruh? Saya yakin, meskipun kalian tinggal tidur, ya kan, kalian tinggal tidur pun kalian tetap dengarkan, Kok bisa? Kan ya kita kan. tidur. Minimal kalian mendengarkan temennya yang dengarkan, Oh ya kan. iya. Saya yakin pasti dari satu kelas, biasanya kan nutup kamera semua, saya yakin itu paham, ya kan. Kalau Zoom yang nyala itu cuma satu, ya kan. Satu itu nanti memberikan info ke kelas, oh pelajarannya ini, materinya ini, gitu kan. Setelah itu tugasnya ini, itu satu, yang lainnya hilang, ya kan. Ada mungkin satu ketika itu kita langsung bilang, ayo silakan dinyalakan semua kameranya. Waduh, Panik banget. taplak meja jadi jilbab gitu kan, Selimut. selimut jadi jilbab gitu. Itu, ya kan. Kenapa? Fleksibilitas yang tidak dibarengi dengan tanggung jawab, maka hasilnya akan seperti itu. Oke. Kalian bertanggung jawab terhadap kalian belajar. Ya. Nah, saya yakin, wah Pak, hidupnya nggak teratur Pak. Malam itu melek, ya kan? Atau begadang, siangnya tidur Pak. Lah itu, pola hidupnya udah nggak yakin, nggak sih? Ya kan? Karena apa? Dulu pada saat pandemi, kuota malam kan, waduh, laris manis, ya kan? Itu. Nah, terus kan saat pandemi itu di daerah terpencil juga itu kan kita kan semua online. Dan daerah terpencil itu kan juga mungkin ada yang masih akses internetnya itu kurang. Betul. Dan mungkin ada ekonomi yang rendah itu perangkatnya tidak memadai seperti itu. Nah, apakah transformasi digital ini tuh berpotensi untuk menciptakan kesenjangan baru? Kalau iya, mungkin dari pendapat Bapak itu solusinya kayak gimana? Kalau kita kembali lagi yang pertama seperti ini, apakah teknologi itu sudah merata? Belum, ya kan? Kenapa? Karena Indonesia ini terus terang aja kita bilang Indonesia masih belum sama seperti negara-negara lain, Betul. ya kan? Indeks kita aja kecil, padahal pengguna kita banyak, tapi hanya di beberapa tempat saja. Ya kan? Contoh yang paling gampang aja, di Jakarta udah 5G, Malang 4G plus, ya kan? Ya. Itu kalau di Malang. Saya berbicara agak geser lagi ke timur, ya kan? Kita geser lagi ke timur. Kalau Bali sudah 5G kan ngikuti ke timurnya lagi, ya kan? Apakah di daerah pedalaman juga ada sinyal? Ya kan? Belum tentu juga. Makanya kalau kita berbicara seperti itu, kita harus kembali ke ranah yang pertama tadi. Ya kan? Kenapa ranah yang pertama? Ternyata teknologi itu belum merata. Sama seperti kesejahteraan Indonesia. Ya kan? Jadi, apakah tidak bisa diatasi? Bisa diatasi. Ya kan? Diatasinya seperti apa, Pak? Mungkin kita bisa melakukan bahwa, oke, untuk yang di daerah pedalaman, mereka akan lebih cenderung senang kalau didatangi. Kumpul satu titik bareng-bareng. Oh gitu. Ya kan? Ya. Oke, jadi apakah itu wajib? Kalau untuk transformasi, ya kan? Transformasi ini kewajiban, tapi kita tidak meninggalkan yang namanya tradisional tadi. Oh, Ya betul, kan? betul. Layanan itu kita buat semuanya itu nanti digital. Tapi apakah tidak ada untuk ya kan? Kita harus menyediakan dua-duanya. Nah, kalau kita lihat sekarang, apakah naik kereta api itu tidak ada loketnya sekarang? Masih ada. Kenapa? Karena mereka masih dalam tanda kutip semua penumpang kereta itu tidak semuanya melek teknologi. Ada orang tua lansia, masa kalian harus pakai teknologi? Kasihan mereka. Betul, betul. Ya kan? Makanya kita harus pakai dua bagian tadi. Transformasi keharusan, ya kan? Tapi tidak meninggalkan Tradisionalnya. Oke. Terus untuk transformasi sekarang, sebagai pelajar,
itu kan kalau diberi tugas itu pasti langsung berusaha mengetik di AI tanpa berusaha untuk Betul. memahami terlebih dahulu. Nah, menurut Bapak bagaimana sih cara untuk para pelajar ini menjaga etika penggunaan teknologinya supaya AI ini dipakai buat bahan belajar, bukan untuk jalan pintas untuk mencontek, seperti itu. Oke. Saya kembali lagi bahwa tidak ada kata pintas dalam belajar. Oke. Semuanya by proses. Untuk tugas itu adalah bagian dari menuju ini Proses. tadi, salah satunya. Ya. Nah, ini adalah bagian tugas. Nah, sekarang adanya teknologi memudahkan kalian, itu benar apa enggak? Benar. Benar. Sekarang pertanyaannya, saya kembalikan ke yang awal tadi. Promnya benar atau tidak? Ya kan? Promnya benar atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, ya kan? Kalau sudah ada di situ keterangan, ya kan? Referensi, rujukan, kamu cek lagi enggak? Cek, Atau pasti langsung tempel, ya dicek. kan? Karena biasanya kalau kita lihat itu adalah ketik Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Ya kan? Jangan dibongkar, Pak. Oke, itu bukan saya bongkar, tapi itu sudah rahasia semua mahasiswa ya. Jadi ya sudahlah, ya kan? Kita nggak usah menutupi bahwa dosen, oh kita tahu bahwa itu dari ChatGPT, kita tahu, ya kan? Ini dari Gemini kita tahu. Tapi kita ngeros-ceknya gampang. Ini kamu baca nggak? Hmm. Jadi, kalaupun kalian menggunakan teknologi, silakan minimal kalian baca. Ya kan? Dari membaca kalian tahu kurangnya di mana. Nah, itu. Makanya yang pertama kali itu tetap, ya kan? Kita lihat dulu yang pertama itu tetap membaca. Ya kan? Bukan mengetik dan bukan menulis, ya kan? Pertama adalah membaca. Jadi, apapun yang kalian masukkan di ketikan, itu yang kalian lakukan pertama pasti akan baca. Baca hasil. Ya. Ya kan? Nah, kalau kita lihat apa yang dikeluarkan ChatGPT itu sesuai dengan yang kalian minta, itu namanya algoritma. Ya kan? Saya nggak akan bahas algoritma terlalu panjang karena ya kalau kita belajar algoritma kita nanti jadi orang TI aja, ya kan? Oh, Tapi gitu. kita bahasnya adalah ini kita tarik ke pendidikan, itu Iya. larinya seperti apa. Jadi, habit kalian itu sebenarnya ada di laptop kalian, ada di HP kalian. Ya kan? Pertama kali saya buka YouTube, saya melihatnya di situ apa? Itu habit kalian. Karena apa? Di situ ada algoritma nyimpen. Ya kan? Yang kita nggak tahu sih, di bawah kita kan otaknya ada seperti itu. Tapi untuk kalau kita kan membaca hasil jawaban daripada kita mencari jawaban itu lebih efektif, maksudnya lebih nangkep di otak itu yang mana, kayak kita kan mencari jawaban satu persatu, kayak membaca buku yang manual daripada yang langsung dari ChatGPT, tapi Betul. kita membaca itu bagus yang mana? Oke, kembali lagi ke asesmen awal ya. Jadi kalau sekarang kita belajar itu kita kurangnya itu di Indonesia yang pertama itu asesmen awal. Kenapa? Karena setiap manusia itu punya nilai plusnya sendiri. Ya kan? Dia itu kalau contohnya orang psikologi atau mungkin pendidikan, oh ini kinestetik, oh ini seperti ini, ya kan? Audiovisual, oh ini ternyata mungkin dia bisa belajar tapi dengan ruangan di luar atau apa gitu lah. Ini yang penting. Kenapa? Karena gaya belajar kita pun beda-beda. Ya kan? Mungkin di sini, mungkin Mbak Najwa biasanya belajarnya dengan sambil mendengarkan lagu atau gitu biasanya. Itu. Mungkin di semua orang tidak mungkin kayak gitu. Ada yang orang itu fokus diem. Ya kan? Fokus saja ke situ. Kalau ada suara dia sudah kedistrak. Kan? Ada yang memang dengan adanya alam itu kita bisa belajar sambil lihat alam. Ada yang seperti itu. Ya kan? Jadi kita tidak bisa menyalahkan gaya belajar tadi. Gaya belajar mereka seperti apa? Kita nggak bisa membatasi. Tergantung gaya belajarnya kalau saya bilang. Dia bisa belajar itu dengan bagaimana dan tipe yang seperti apa. Oke. Nah, kalau teknologi efektif yang digunakan tadi kan terserah kita mau gaya belajarnya kayak gimana. Terus kapan metode konvensional itu lebih unggul? Oke,
sekarang kita kembali ke sini ya, ke awal kita belajar. Pertama kali kalian belajar, yang kalian pelajari apa sih? Huruf. Iya. Huruf itu kalian bisa menirukan itu dari apa? Ngomong. Huruf kok. Membaca. Oke. Tulisan. Menulis. Jadi, membaca, menulis, berhitung. Tidak akan mengalahkan model lama. Paham nggak maksudnya? Iya. Membaca. Pertama kali kalian harus bisa membaca. Kalian bisa membaca karena kalian tahu bahwa A, bentuknya kayak gini. B bentuknya kayak gitu. ChatGPT bisa kayak gitu. ChatGPT tulisan semua. Iya. Anak kecil nggak tahu. Ya kan? A, D, ada. Gitu kan banyak. Gitu kan katanya malah. Ya kan? BU, bu, AH. Gitu kan. Jeruk. Gitu kan. Ada kayak gitu. Tapi kan kita nggak bisa kayak gitu. Jadi, 3 bagian ini, membaca, menulis, dan menghitung. Itu harus benar-benar diterapkan dari kecil ya, Pak? Betul. Ini, kenapa saya bilang ini tradisional? Karena saya tadi bilang bahwa di kelas awal, 3 bagian ini yang diajarkan. Oke. Baca, menulis, berhitung. Termasuk membaca bahasa asing. Ya kan? Anak kecil kalau diajari bahasa asing, dia cepat nyantol. Ya kan? Dia cepat ingat. Oh, orange. Ya kan? Biasanya gitu, jeruk orange. Ya kan? Yang sering aja dilihat. Ya kan? Terus, watermelon, dan lain sebagainya. Anak-anak ngertinya dari mana? Apakah dari AI? Enggak. Oke, sebagai penutup, mungkin Bapak bisa memberikan kesan-kesan kepada Sobat Retorik yang ada di rumah tentang transformasi digital di era pendidikan saat ini. Oke. Pendidikan sekarang sudah berubah, ya kan? Berubah mulai dari yang pertama kita belajarnya tradisional menjadi digital. Ya kan? Hampir di semua sektor seperti itu. Tapi untuk pendidikan itu ada bagian khusus value. Ya kan? Itu yang nggak ada. AI nggak punya value. Teknologi nggak punya value, ya kan? Nah, ada lagi, kalau guru mengajarnya masih pakai hati. Kalau AI mengajarnya, dia nggak pakai hati, dia nggak tahu. Ya kan? Kita pun juga akan mengajarkan bahwa, dalam tanda kutip, ya kan? Ngajar di jam setelah istirahat, dengan ngajar di jam pertama pagi, itu enak yang pagi. Betul. Kalau siang, ngantuk, udah capek, tapi guru harus punya hati, dia bisa melakukannya. Ya kan? Jadi, transformasi adalah suatu keharusan. Ya kan? Yang jelas adalah kita tidak bisa untuk kita bicara bahwa aku nggak mau deh transformasi, nggak bisa. Ya kan? Intinya sama seperti yang sudah saya jelaskan, ya kan? Perubahan, ya tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Wow, kelas banget kata-katanya. Wow. Quote hari ini ya. Oke, terima kasih kepada narasumber kita yang sudah berbagi pandangan tentang transformasi dalam dunia pendidikan. Dan untuk Sobat Retorik di rumah, jangan lupa subscribe, like, komen, serta share ke teman-teman kalian. Semoga obrolan ini juga bisa menjadi pengingat kita semua bahwa perubahan itu bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dimanfaatkan. Nah, bersama aku Najwa Laila Tuzharo, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.